Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK atau SNMPT tahun 2023 ya. Nah, di sini kakak sudah sediakan beberapa soal ya, dan juga cara mengerjakan yang mudah dan efektif ya. Nah, untuk pembahasannya yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, langsung kita ke soal yang pertama ya. Di sini Korey berjalan kaki ke sekolah. Jadi dari rumah ke sekolah mungkin ya. Untuk pergi ke sekolah, dari depan rumahnya berjalan ke arah barat. Oke, di sini ada data-datanya ya. Langsung aja kita baca pertanyaannya dulu. Berapa jarak yang ditempuh Korey untuk sampai ke sekolahnya? Nah, kita fokus ke sini ya. Jarak itu merupakan besaran skalar ya. Nah, jadi kita tidak perlu melihat arah ya. Beda sama vektor. Kalau perpindahan ya contohnya itu masuknya ke vektor. Kita harus melihat arahnya kayak ke barat gitu ya. Nanti kemana. Nah, kalau skalar kita nggak perlu melihat arah. Tinggal kita langsung jumlahkan saja total daripada jarak yang ditempuh. Oke, langsung saja berarti jaraknya adalah 200 ditambah dengan 300 ya. Nah, kemudian ditambah dengan ini 400. Kemudian dia belok lagi 50. Kemudian 60 dan 70 ya. Nah, ini kita tambahkan semuanya nih, tinggal ditambahkan aja gitu. Ini 0 ya, ini menjadi 11, 18, kemudian ini menjadi 10 ya. Oh, berarti 1080. Nah, kemudian lihat satuannya meter gitu kan. Jadi 1080 meter. Nah, di sini kan tidak ada nih ya. Kita konversi ke kilometer. Caranya tinggal dibagi 1000 ya. Jadi 1,080 km ya. Atau mau ditulis 08 doang juga nggak apa-apa ya. 0 di belakangnya bisa diabaikan. Mana nih, di sini udah ada jawaban yang paling spesifik ya, yang opsi D, 1,08 km. Oke, next ke soal yang kedua. Di sini Alto dan Alta adalah pekerja bengkel dan sering memeriksa kendaraan ya. Untuk memeriksa sebuah mobil, Alto memerlukan waktu 20 menit ya. Kalau Alto doang itu memeriksa satu mobil, dia butuh waktu 20 menit nih ya sendiri. Sementara kalau misalkan si Alta doang, dia memerlukan waktu 18 menit. Jika keduanya bekerja bersama-sama memeriksa satu mobil ya, maka pernyataan yang paling tepat adalah berarti dia kan digabungin nih orangnya ya, otomatis waktunya kan makin cepat. Itu terbalik, dimana orangnya makin banyak ya, tapi di satu sisi waktunya makin sedikit. Jadi yang satu banyak, yang satu sedikit. Kita gunakan perbandingan terbalik atau waktu gabungan ya. Caranya pakai seper karena kebalik. 20 menit si Alto dan si Alta 18 menit ya. Nah, kemudian kita bakal samakan penyebutnya ya. Ini menjadi berapa nih kira-kira? 180 aja ya kita pakainya ya. 180 bagi 20 kita dapatkan 9, kemudian 180 ini 10 ya. Nah, berarti 1/T gabungan sama dengan 19 dibagi dengan 180. Jangan lupa kita balik ya, karena posisi T gabungannya harus di atas. Jadi 180 dibagi 19. Nah, hasilnya itu adalah 9,47 ya. 47 gitu. Sekarang tinggal kita cocokkan ini satuannya menit ya, sesuai dengan satuan yang ada di soal tadi. Berarti masuk kemana nih 9,47 ini? Lebih dari 10 menit? Enggak dong. Kurang dari 10 menit ini bisa jadi ya. Cuman kita lihat apa ada yang lebih spesifik. Ini antara ini enggak, ini enggak. Nah, ini juga benar. Nah, tapi mana yang lebih spesifik? Yang lebih mendekati yaitu yang di bawah 10 menit ya. Karena kalau di bawah 12,5 menit itu nanti intervalnya makin jauh. Artinya 11 juga bisa masuk dong ke sini gitu ya. Nah, ini lebih spesifik. So, jawabannya kita harus jawab yang B. Next ke soal yang ketiga ya. Di sini ada data hasil panen desa Sukatani.
dari tahun 96 sampai dengan 2000. Persentase kenaikan hasil panen tertinggi adalah kenaikan. Ya udah kita lihat aja nih dari tahunnya kan. Ini kan turun, ini turun. Yang naik itu cuma 2, dari 98 sampai 99 dan 99 sampai 2000. Yang naiknya paling tinggi yang mana kira-kira? Ini ya. Nah, cuman yang ditanya itu adalah persentase kenaikannya. Berarti caranya adalah kita selisihkan dulu nih 45 ya. Dikurangkan dengan 30 dibagi dengan tahun sebelumnya nih. Ya, tahun sebelum dia naik 30 baru dikalikan dengan 100%. Ya, ini kan 15 ya, 15 per 30 dikali 100. Ini kan setengah gitu ya, 1/2. 100 dibagi 2 menjadi 50%. Artinya kenaikannya itu adalah 50% ya. Next, soal yang keempat. PT Zeus memproduksi motor dengan sebuah pola setiap harinya. Pada hari pertama, ya ini hari pertama itu 6 unit. Hari kedua itu memproduksi sebanyak 8 unit. Hari ketiga itu memproduksi sebanyak 14 dan hari keempat itu memproduksi sebanyak 22. Pertanyaannya adalah pada hari ketujuh si PT Zeus ini memproduksi sebanyak berapa unit ya? Ini hari kelima, hari ke-6, kebalik 6 dan hari ke-7 ya gitu. Ini polanya gimana sih? Kalau kita perhatikan ini adalah pola Fibonacci ya, dari Fibonacci. Dimana ini ditambah ini, 2 angka sebelumnya itu ditambahkan menghasilkan angka yang berikutnya. 8 tambah 6 kan 14. Kemudian nanti 8 tambah 14 22 ya. Nanti 14 ditambah 22 itu menghasilkan 36 ya. Benar nggak? 14 ditambah 22 36. Nah, nanti tambah lagi ini menghasilkan 58 ya. 58 ditambah dengan 36 ya. Tambah 36 itu 14 94 ya. Nah, jadi setelah ditambahkan di hari ke-7 ini jumlahnya adalah 94. Nah, kalau kita lihat di opsi jawabannya itu adalah yang D ya, 94. Jadi kita pilih jawaban yang D, 94. Di sini ada satu soal untuk latihan kalian, nanti silahkan kalian kerjakan ya dan tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi di sini ada satu soal tentang penalaran gimana nih cara membaca grafik dan mencari persentase ya. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK atau SNBT 2023 khususnya untuk subbab penalaran matematika ya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.